Di tengah euforia dan ketegangan semifinal Liga Champions, Arsenal harus kembali fokus ke kompetisi domestik saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Premier League hari ini. Emirates Stadium akan kembali bergemuruh dan supporter bakal kembali memadati bangku penonton demi memperjuangkan klub yang dicintainya saat ini. Laga ini bisa menjadi titik penting bagi The Gunners untuk mengamankan posisi 5 besar tergantung hasil tim-tim pesaing. Meski harapan lolos ke Liga Champions musim depan masih dalam jangkauan, tim asuhan Mikel Arteta tak bisa lengah. Jadwal padat dan perhatian yang terpecah antara Liga dan Eropa bisa menjadi batu sandungan, terutama saat melawan tim seperti Bournemouth yang masih menyimpan ambisi tampil di kompetisi kontinental. Bournemouth datang ke Emirates dengan modal semangat meski hasil belum konsisten. Dalam 4 laga terakhir, mereka 3 kali bermain imbang, terbaru saat ditahan Manchester United 2-2 usai kebobolan gol penyeimbang di menit akhir. Tim asuhan Andoni Iraola masih berada di posisi ke-10 dengan selisih 1 poin dari Fulham di peringkat ke-8. Dengan 7 poin yang memisahkan mereka dari Aston Villa di posisi 7 batas zona Eropa, harapan masih menyala. Sayangnya, performa mereka sedang goyah. Hanya 1 kemenangan dari 8 laga terakhir di semua kompetisi membuat mereka butuh kejutan di London Utara. Apalagi rekor tandang ke Emirates sangat buruk. 8 kekalahan dari 8 lawatan terakhir. Arsenal sendiri punya catatan sempurna saat menjamu Bournemouth. Dalam 8 pertemuan terakhir di semua ajang di Emirates Stadium, The Gunners selalu menang. Tren ini tentu jadi motivasi tambahan untuk menjaga dominasi dan meraih poin maksimal. Arsenal dipastikan tanpa Kai Havertz, Jorginho, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, dan Takehiro Tomiyasu yang masih berkutat dengan cedera. Ricardo Calafiori pun belum pulih. Namun, Thomas Partey kembali tersedia setelah menjalani larangan bermain di Eropa. Bournemouth sendiri lega setelah kartu merah Evan Nilsson dibatalkan, membuat sang striker bisa tampil. Luis Sinisterra juga berpeluang kembali dari cedera hamstring. Namun, Enes Unal dan Ryan Christine harus absen hingga akhir musim. Sementara Lewis Cook bisa kembali ke starter setelah pulih dari cedera pergelangan kaki ringan. Arsenal memang superior di atas kertas dan punya rekor kandang impresif atas Bournemouth. Namun, fokus yang terbagi antara laga penting di Eropa dan tekanan mempertahankan posisi di Liga bisa membuka celah. Dengan hanya 4 kekalahan tandang musim ini, Bournemouth punya kapasitas untuk mencuri poin. Jika Arsenal kembali lengah setelah unggul, bukan tak mungkin mereka kembali menambah koleksi hasil seri. Di samping laga melawan Bournemouth, hari ini Arsenal juga mempersiapkan diri jelang melawan PSG di leg 2 nanti. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengaku bahwa laga melawan Arsenal adalah laga yang sulit. Atmosfer di stadion luar biasa. Namun, saya rasa kami menunjukkan mentalitas kami yang sebenarnya. Kami mengawali dengan baik dan kami memberi diri kami rasa percaya diri. Ucap dia dikutip dari laman resmi klub. Kemenangan di Emirates Stadium menjadi momen yang hebat untuk PSG musim ini. Meski begitu, Enrique menilai timnya perlu menjalani pemulihan untuk laga leg kedua. Enrique menilai para pemainnya perlu benar-benar menikmati dukungan ribuan penggemar PSG yang mencapai 2.500 orang. PSG tahu ini akan sulit, bahwa akan ada saat-saat mereka menderita, tetapi dengan dukungan dari para penggemar dan dengan karakter yang telah PSG tunjukkan, mereka akan menunjukkan betapa hebatnya tim yang bermarkas di Paris tersebut. Mereka senang, tetapi mereka dapat berkembang. Semua orang perlu tahu itu. Adapun pemain bertahan PSG, William Paco, mengaku senang dengan kemenangan atas Arsenal. Menurut dia, para pemain berhasil memperlihatkan karakter dan cara bermain tim yang solid. Saya tahu bahwa ketika kami bermain bersama sebagai sebuah tim, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Dukungan dari para penggemar luar biasa. Kami mendengar mereka di sini dan itu akan terjadi sama saat kami bermain di kandang sendiri. Kami bermain bersama, kami keluarga yang bersatu, dan kami akan menang bersama. Ucap Paco. Namun, di samping persiapan itu semua, kabar buruk datang dari pasukan Luis Enrique. Les Parisiens berpotensi tidak diperkuat Ousmane Dembélé di leg kedua semifinal Liga Champions 2024-2025. Ousmane Dembélé menjadi pahlawan kemenangan PSG di laga itu.
Ia berhasil mencetak satu-satunya gol saat pertandingan masih berjalan 4 menit. Namun di leg kedua nanti Arsenal bisa sedikit lega karena Dembele berpotensi absen di laga tersebut. Pihak PSG baru-baru ini mengonfirmasi Dembele mengalami cedera. Pada leg pertama kemarin Dembele memang ditarik lebih awal di laga ini. Pada saat itu ia terlihat berjalan sambil kesakitan. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, sang winger diketahui mengalami masalah pada otot pahanya. Dalam pernyataan resmi mereka, pihak PSG tidak membeberkan secara detail seberapa parah cedera tersebut. Mereka hanya menyebut bahwa kondisi Dembele masih dipantau. Mereka tidak menyebut kapan ia bisa comeback. Alhasil, winger timnas Prancis itu bakal diragukan bisa tampil di leg kedua nanti. Paris Saint-Germain sendiri memiliki beberapa opsi untuk menggantikan Dembele di leg kedua melawan Arsenal nanti. Ada Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, dan Bradley Barcola yang bisa menggantikan posisi Dembele di partai tersebut. Menilik kelas balik pada pertandingan leg pertama kemarin, sebenarnya PSG dalam laganya itu berhasil melepaskan sebanyak 11 tembakan ke gawang Arsenal. Hasilnya ada 4 tembakan PSG on target. Sementara itu Arsenal melepaskan 10 tembakan, 5 on target ke gawang PSG. Dengan kedudukan agregat keunggulan PSG tipis 1-0, Arsenal dinilai masih mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan. Ex-pemain Arsenal Theo Walcott yang mempunyai keyakinan itu. Dia juga menyebut bahwa PSG pasti menyesal tak bisa menggandakan keunggulan. Ex-pemain Liverpool Daniel Sturridge menilai bahwa PSG akan mendapatkan tekanan karena harus menuntaskan perjuangan menuju final Liga Champions di kandangnya sendiri. Arsenal mesti berhati-hati dan harus memainkan laga ini semaksimal mungkin. Mengingat satu kaki PSG sebenarnya sudah berada di tempat final. Memang untuk mencapai puncak jelas akan sangat banyak rintangan yang terjadi. Maka dari itu, Arsenal diharapkan mampu mencetak sejarah baru di rumput hijau.